Hori adalah gadis populer di sekolah, dikagumi semua orang. Baru-baru ini, seorang pria dari kelas lain mencoba meminta nomor teleponnya melalui seorang teman, tetapi Hori menolak, karena ia yakin jika ia tidak bisa bertanya langsung, ia tidak pantas mendapatkan nomor teleponnya. Sementara itu, teman sekelasnya, Ishikawa, mengundang Hori dan teman-teman mereka ke sebuah konser, tetapi Hori menolak dengan sopan, sambil meminta maaf lalu bergegas pergi. Tiba-tiba, sesuatu terlepas dari sakunya, dan seorang anak laki-laki muram bernama Miyamura mengambilnya untuknya. Konon katanya ia adalah seorang otaku yang terobsesi dengan gadis-gadis manga. Ishikawa memberitahu Hori bahwa anak laki-laki itu benar-benar misterius dan tidak ada yang tahu apakah ia punya teman. Kemudian, melihat Hori bergegas pulang, teman-temannya langsung menyimpulkan bahwa ia pasti punya pacar. Ekspresi wajah Ishikawa saat mendengar hal ini sungguh tak ternilai, tetapi kepulangan Hori lebih awal bukan karena asmara, melainkan karena adik laki-lakinya, Souta. Ibu mereka sering bekerja lembur, bahkan di hari liburnya, jadi Hori akhirnya mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Takdir berkata lain, Souta mendapat memar di hidungnya saat bermain di luar, dan tak lain adalah otaku Miyamura yang membawanya pulang. Hori bahkan tidak menyadari kehadiran Miyamura sampai saat itu. Berterima kasih atas bantuannya, Hori mengundangnya untuk tinggal sebentar. Saat Miyamura menjelaskan bahwa Souta takut ketika seekor anjing menggonggong padanya, Hori mengungkapkan rasa terima kasihnya. Miyamura memujinya dengan menyebut nama depannya, mengatakan bahwa mengurus adik laki-laki dan mengurus rumah sendirian adalah tugas yang cukup sulit. Ia bertanya-tanya apakah mereka bersekolah di tempat yang sama. Miyamura mengira Hori bercanda, tetapi Hori benar-benar terkejut ketika Miyamura mengungkapkan bahwa ia adalah Miyamura, teman sekelasnya. Rasanya persepsinya tentang dunia telah hancur. Bagaimana mungkin anak laki-laki yang murung di sekolah dan pria ini adalah orang yang sama? Keesokan harinya, Hori kembali mengundang Miyamura untuk bermain bersama adik laki-lakinya. Miyamura, yang mengira Hori akan menghindarinya setelah kejadian itu, justru senang karena Miyamura mau berbicara lagi. Hal ini membuatnya tersipu malu, karena ia tidak terbiasa berinteraksi dengan perempuan. Hori pun memuji senyumnya dan bahkan memberinya beberapa saran mode agar tidak terlihat seperti penyendiri. Saat sedang asyik bermain, Hori menyadari bahwa Miyamura memang menyukai manga, tetapi ia bukanlah seorang otaku yang hanya tertarik pada perempuan anime. Keluarganya memiliki toko kue, dan Miyamura memiliki 9 tindikan di sekujur tubuhnya. Meskipun penyendiri dan berkacamata, Miyamura hanyalah siswa biasa, tidak seperti stereotip yang menganggap anak berkacamata itu tenang dan cerdas. Suatu hari, mereka berdua melihat berita tentang obral telur yang akan diadakan keesokan harinya. Saat itu, Hori menyadari betapa indahnya mata Miyamura. Sayangnya, ia tidak bisa menghadiri obral tersebut karena ada rapat khusus dengan OSIS sepulang sekolah. Miyamura bergegas membeli telur untuk Hori di tengah terik matahari. Ia kemudian bercerita bahwa saat berlari, ia hampir menabrak teman Hori, Yuki, yang sama sekali tidak mengenalinya. Hori memintanya untuk merahasiakan sisi rumah tangganya dari semua orang karena ia ingin mempertahankan citra kerennya di sekolah. Hori menyadari betapa egoisnya hal itu dan, menyadari apa yang baru saja ia katakan, segera kembali ke dapur. Miyamura, di sisi lain, menghargai kepribadian Hori di luar sekolah. Ia terkesan dengan keterampilan memasak Hori dan kemampuannya mengelola rumah tangga seperti orang dewasa yang bertanggung jawab. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Hori meminta Miyamura untuk diam dan bercanda memberinya julukan Raja Boneka. Kakaknya menjelaskan bahwa setiap kali Hori mengucapkan kata boneka, ia mengulanginya 100 kali, yang menurut Miyamura lucu. Keesokan harinya, pelajaran olahraga sekolah meliputi renang dan maraton. Hori dan Miyamura khawatir tato Miyamura akan terlihat jika ia ikut serta dalam pertandingan renang. Selain itu, mengenakan jaket tebal saat lari maraton di tengah teriknya musim panas terasa mustahil. Yuki dan Ishikawa terkejut melihat Hori dan Miyamura mengobrol. Ishikawa langsung mengambil kesimpulan dan bertanya apakah Miyamura berpacaran dengan Hori, tetapi Miyamura segera menyangkalnya, menyatakan bahwa mereka bukan pasangan yang serasi. Namun, Miyamura sendiri meragukan perasaan Ishikawa terhadap Hori, menyadari bahwa ia juga menyukai Hori. Ishikawa menyarankan untuk merahasiakan perasaan mereka dan tidak mengumbarnya ke seluruh sekolah. Penasaran dengan pilihan pakaian Miyamura, Ishikawa bertanya mengapa Miyamura selalu mengenakan jaket tebal, terutama di cuaca sepanas ini. Miyamura membuat kesepakatan dengannya, ia akan menunjukkan sisi yang hanya dilihat Hori kepada Ishikawa, dengan syarat Ishikawa merahasiakannya dari para guru. Ishikawa terkejut melihat banyaknya tato Miyamura yang tersembunyi di balik jaketnya. Meskipun menganggap Miyamura tampan,
Ia tetap tidak bisa menerima gaya rambut yang tidak biasa itu dan bertanya-tanya bagaimana Hori bisa tertarik pada seseorang dengan wajah seperti itu. Pertanyaan pun muncul, jika Miyamura ingin merahasiakan tatonya, mengapa ia memiliki begitu banyak tato? Dan bagaimana ia dan Hori bisa menjadi teman dekat dalam semalam? Ishikawa bingung, tetapi Miyamura menjelaskan bahwa Hori hanya menganggapnya sebagai teman, dan ia mempertimbangkan untuk mengajak Ishikawa mencoba peruntungannya dengan Hori, karena ia tidak keberatan. Mereka memutuskan untuk membolos kelas olahraga dan menghabiskan waktu bersama. Saat Hori melihat mereka, ia senang melihat Miyamura mulai berteman. Namun, Miyamura khawatir jika Ishikawa dan Hori berpacaran, Hori akan menjadi sumber konflik di antara mereka jika Ishikawa mengambil kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan Miyamura tentangnya kepada Hori. Begitu mereka sampai di rumah, Hori mengonfrontasi Miyamura, mendesaknya untuk mengatakan semuanya di depannya. Miyamura yakin Hori hanyalah anak emo yang murung dan kehadirannya dapat merusak reputasi Hori, tetapi Hori menolak untuk membiarkan Miyamura berasumsi. Hori memperingatkan Hori bahwa jika Hori berhenti datang ke rumahnya, tidak akan ada yang bisa memakan sisa makanan di kulkas. Kemudian, Hori menolak Ishikawa ketika ia mengajaknya berkencan. Miyamura menyatakan keyakinannya bahwa Ishikawa adalah pria yang manis dan menyarankan agar Hori tidak menolaknya. Hori menanggapi dengan mempertanyakan mengapa Miyamura sendiri tidak mempertimbangkan untuk berkencan dengan Ishikawa jika ia merasa Ishikawa begitu menarik. Ishikawa meminta maaf kepada Miyamura karena telah membocorkan percakapan mereka kepada Hori, tetapi Miyamura memotongnya, menghindari drama lebih lanjut di depan semua orang. Sementara itu, Hori dengan bercanda memberitahu Yuki bahwa Ishikawa dan Miyamura akan berkencan, membuat Yuki bingung siapa yang mengajaknya berkencan. Dalam perjalanan pulang dari pasar untuk berbelanja, Hori melihat poster anime dan mulai menyanyikan lagu tema dari serial tersebut, tanpa menyadari bahwa ia sedang melakukannya di tengah keramaian pasar. Hori merasa malu dengan nyanyiannya yang spontan, tetapi Miyamura memuji suaranya. Ia menjelaskan bahwa ia ingat lagu itu karena ia harus menonton anime tersebut bersama adik laki-lakinya. Ketika Miyamura bertanya tentang lagu favoritnya, Hori menyadari bahwa ia tidak tahu lagu-lagu populer saat ini. Meskipun ia dapat mengingat setiap baris lagu anime tersebut. Ibu Hori ada di rumah hari itu, dan setelah mendengar Miyamura berkunjung untuk bermain dengan Souta setiap hari, ia penasaran dan menyarankan untuk memperkenalkan mereka suatu saat nanti. Namun, Hori menyadari bahwa meskipun sudah sering bersama, ia bahkan tidak tahu nama depan Miyamura. Lagi pula, gurunya telah mengambil daftar hadir, jadi ia tidak bisa memeriksanya secara langsung. Ia pun menunggu anak laki-laki lain memanggil Miyamura dengan nama depannya, sambil memperhatikan interaksi di ruang ganti. Sambil melihat peringkat akademik, Hori merenungkan, seandainya saja Miyamura sedikit lebih cerdas, akan lebih mudah untuk mengetahui namanya. Keesokan harinya, saat sekolah libur, Miyamura hendak mengunjungi rumah Hori. Mendengar ibunya begitu gembira, seolah-olah ia akan mengajaknya keluar, Hori berasumsi Miyamura pasti akan memberitahukan namanya kepada ibunya. Miyamura tiba di rumah Hori membawa hadiah untuk ibunya, tersipu seperti pengantin baru. Ibu Hori mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah merawat Souta dan bergegas berangkat kerja karena ia sudah terlambat. Ketika Hori kembali dari pasar, ia mendapati ibunya sudah pergi, dan rencananya untuk mengungkap nama Miyamura telah gagal. Ibunya telah mengirimnya untuk membeli sayuran khusus untuk berbicara pribadi dengan Miyamura. Hori menjadi kesal ketika ia mengetahui ibunya sekarang memanggil Miyamura dengan nama depannya. Miyamura memperhatikan perilaku Hori yang aneh akhir-akhir ini, seperti mengamati anak laki-laki yang berganti pakaian, tetapi ia tidak menyadari bahwa Hori melakukan semua ini hanya untuk memastikan namanya. Ketika Miyamura mengetahui alasan sebenarnya di balik tindakan Hori, ia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Bahkan Souta menganggap usahanya lemah, sehingga Hori memberinya perlakuan khusus. Miyamura menulis nama lengkapnya di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Hori, yang dengan hati-hati menyimpannya agar Hori tidak lupa. Miyamura menyarankan agar Hori memanggilnya dengan nama depannya agar Hori lebih mudah mengingat. Namun, begitu ia mengucapkan Izumi, Hori merasa canggung dan akhirnya meninju Miyamura. Hori juga bertanya apakah Miyamura tahu nama depannya, dan yang membuatnya malu, Miyamura dengan tepat memanggilnya Kyoko. Hori merasa seperti orang paling bodoh di ruangan itu. Sebagai anggota OSIS, Hori menanggung beban kerja yang berat, seringkali harus menggantikan anggota baru yang kurang berpengalaman. Yuki yakin OSIS memanfaatkannya, tetapi Hori tidak keberatan membantu orang lain. Ishikawa juga menawarkan bantuan, bercanda bahwa Hori tidak sebodoh itu. Miyamura yakin Hori membantu hanya karena ia menyukai ketua Sengoku. Di aula, Ayasaki tak sengaja bertabrakan dengan Miyamura saat sedang terburu-buru,
menyebabkan semua bukunya berserakan. Khawatir dimarahi ketua OSIS karena terlambat, ia buru-buru meninggalkan buku catatannya dan melarikan diri. Dalam sebuah rapat, terungkap bahwa buku anggaran itu hilang. Presiden memarahi Hori di depan umum, yang telah mendelegasikan semua pekerjaan kepada Ayasaki. Ayasaki mengaku tidak tahu menahu tentang buku yang hilang itu, yang menyebabkan Presiden menuntut Hori untuk meminta maaf di depan semua orang atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Pada saat itu, Miyamura turun tangan. Ia meletakkan kacamata dan tasnya dan menghadapi situasi tersebut. Ia menarik dasi Presiden dan dengan brutal memukul kepalanya dengan dasinya sendiri, menyebabkan asap mengepul dari benturan tersebut. Miyamura mengungkapkan buku anggaran yang hilang, menjelaskan bahwa buku itu tertinggal karena kesalahan Ayasaki di aula dan ia menyimpannya bersamanya. Peristiwa itu membuktikan ketidakbersalahan Hori, dan Presiden menyampaikan permintaan maafnya kepadanya. Semuanya terselesaikan, tetapi Ishikawa mempertanyakan perlunya sundulan itu. Miyamura mengira Presiden tahu rahasia Hori. Kalau tidak, kenapa Hori mau melakukan semua tugas itu untuknya? Hori menjelaskan bahwa mereka sudah berteman baik sejak lama, jadi ia rela membantunya. Tapi hanya Hori yang tahu kebenarannya. Ia dulu memperlakukan Sengoku seperti anjingnya saat mereka masih kecil. Sekarang setelah Hori menjadi presiden, ia tidak lagi bersikap lunak padanya dan ingin membalas dendam. Ulang tahun Hori akan tiba saat liburan musim panas, dan Ishikawa khawatir memberinya hadiah. Ia takut Hori akan menolak, seperti saat ia mengajaknya kencan. Miyamura juga sedang memikirkan hadiah apa yang akan diberikannya untuk Hori. Souta sangat senang Miyamura akan datang, tetapi Hori mengatakan kepadanya bahwa tidak akan selalu seperti ini. Setelah mereka lulus, Miyamura mungkin tidak bisa mengunjungi dan bermain dengannya lagi. Hal itu membuat Souta dan Hori merasa sedih. Akhirnya, tibalah hari ulang tahun Hori. Miyamura memberinya hadiah yang keren, sebuah CD berisi musik pop populer. Hori bertanya-tanya bagaimana Miyamura selalu tahu persis apa yang diinginkannya. Sejak kecil, Miyamura selalu dikesampingkan dalam tugas kelompok di sekolah. Teman-teman sekelasnya akan memanggilnya aneh dan menjijikan, dan bahkan di SMP, ia selalu sendirian. Pergi ke sekolah menjadi sangat sulit baginya, tetapi di SMA, ada seseorang yang mendekatinya dan ingin berbicara dengannya, Hori. Hanya dialah yang merasa Miyamura sama sekali tidak berasal dari planet lain. Setelah liburan musim panas, para siswa memasuki tahun ketiga, dan semua orang dengan antusias memeriksa kelas yang telah ditentukan. Hori dan Yuki akhirnya masuk kelas 1, dan Ishikawa berharap Miyamura juga akan bersama mereka. Ishikawa berasumsi ikatan mereka cukup kuat untuk membuat mereka tetap bersama, meskipun yang lain bertanya-tanya apakah itu hanya bromance atau sesuatu yang lebih dalam. Ketika mereka dikelompokkan bersama untuk sebuah proyek, Ishikawa bertanya kepada Miyamura apa pendapatnya tentangnya. Miyamura, yang sedang melamun, mengakui bahwa Ishikawa selalu terlihat seperti baru saja berkelahi, tetapi ia menyadari bahwa ketika Ishikawa melepas kacamatanya dan menyisir rambutnya ke belakang, ia terlihat lebih cantik daripada kebanyakan gadis. Ishikawa tidak tahu apakah Miyamura sedang memujinya atau merayunya. Secara keseluruhan, Ishikawa menganggap Miyamura berbeda, tetapi dalam arti yang baik. Miyamura berharap ia bisa kembali 10 tahun yang lalu dan mengatakan kepada dirinya yang lebih muda bahwa ia sebenarnya normal. Di sekolah dasar, Souta mulai bangun pagi, dan Hori mengikutinya untuk mempersiapkannya. Ketika Ayasaki Remi melihat Hori duduk sendirian, ia menghampiri, penasaran tentang hubungannya dengan Miyamura. Hori menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Terkejut, Remi bertanya, apakah itu berarti aku boleh mengejar Miyamura untuk diriku sendiri? Amarah Hori langsung berkobar. Ia dengan tegas menegaskan bahwa Miyamura hanya miliknya dan meminta Remi untuk menjauh. Remi merasa aneh bahwa Hori mengakuinya dengan begitu posesif meskipun beberapa detik sebelumnya ia bersikeras bahwa mereka hanya berteman. Hori menyadari apa yang telah dikatakannya dan merasa bodoh, mengetahui bahwa Miyamura bukan milik siapapun. Belakangan ini, Souta menghabiskan sore harinya bermain sepak bola, meninggalkan Hori dan Miyamura sendirian di rumah. Mereka menghabiskan waktu menonton film horor atau duduk dalam keheningan yang nyaman. Mereka membandingkan tangan, dan menemukan jari-jari Hori hanya memiliki 2 sendi, membuatnya unik, sementara Miyamura memiliki tangan yang luar biasa lembut. Mereka saling memuji sampai Hori menghentikannya karena malu. Kemudian, Remi menjelaskan kepada temannya, Konosakura, bahwa pertanyaannya tentang Miyamura hanyalah lelucon, meskipun sebenarnya tidak. Ia terkejut karena Hori berteriak-teriak tidak rasional kepadanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Ishikawa mendengar percakapan itu. Keesokan harinya,
Miyamura dan Ishikawa tiba di sekolah dengan wajah memar, tampak seperti habis berkelahi. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenyataannya, setelah mendengar kata-kata Remi, Ishikawa justru mengkonfrontasi Miyamura, mendorongnya keluar dari zona nyamannya. Ia bertanya kepada Miyamura bagaimana ia akan menanggapi jika Hori melamarnya. Miyamura dengan keras kepala bersikeras bahwa Hori hanya menganggapnya sebagai teman. Frustrasi dengan penyangkalan berulang-ulang ini, amarah Ishikawa meledak, dan ia memukul bangku. Refleks Miyamura muncul, dan ia menampar Ishikawa. Ishikawa menguji refleks Miyamura lagi, tetapi malah dipukul berulang kali. Meskipun Ishikawa telah meminta maaf, kedua anak laki-laki itu menyalahkan diri sendiri atas perkelahian itu. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Ini belum akhir. Untuk kelanjutannya silakan like dan subscribe dan nantikan. Kami punya video lainnya untuk Anda. Silakan klik video sebelah kiri atau kanan dan nikmati.